Let's talk. Transform your mind, transform your life. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Di langkah pertama kita mengayun, membawa cita-cita dalam genggaman tangan. Dengan amanah kita berdiri teguh, menjaga janji, menjunjung tinggi amanat. Langkah pasti untuk negeri, dengan pedoman hati yang murni. Amanah kompeten harmonis kita berjanji, loyal adaptif, kolaboratif, bersama kita raih. Perum jasa Tirta II hadir untukmu, mengairi tanah, memberi hidup baru, pertanian rakyat tumbuh subur dengan semangat yang tak pernah luntur. Kawasan Rebana Jawa Barat merupakan proyek strategis pengembangan ekonomi di bagian timur Jawa Barat yang mencakup 7 wilayah utama. Kawasan ini dirancang untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia melalui pengembangan industri, logistik, dan pariwisata. Dengan dukungan infrastruktur modern seperti Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati, kawasan ini diharapkan menjadi motor pertumbuhan regional, menciptakan jutaan lapangan kerja, serta menarik investasi domestik dan asing hingga tahun 2030. Kawasan Rebana meliputi 7 wilayah di Jawa Barat: Subang, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, dan Kota Cirebon. Kawasan Rebana Jawa Barat berfokus pada pengembangan industri, logistik, pertanian dan agroindustri, pariwisata. Infrastruktur kunci pada kawasan Rebana Jawa Barat sebagai berikut: Pelabuhan Patimban, fasilitas ekspor barang dan otomotif internasional, Bandara Internasional Kertajati, mendukung distribusi barang dan jasa, serta pariwisata, Tol Cipali dan kereta api, mendukung akses logistik antara kawasan industri cepat. Tujuan utama kawasan Rebana Jawa Barat adalah pertumbuhan ekonomi inklusif untuk wilayah Jawa Barat Timur, pemerataan pembangunan dan pengurangan ketergantungan pada metropolitan Jakarta dan Bandung, meningkatkan daya saing kawasan di sektor manufaktur dan pariwisata. Kawasan Rebana berusaha pengembangan kawasan industri terpadu, Subang Smartpolitan, kawasan industri berbasis teknologi tinggi dan terintegrasi, Majalengka Industrial Estate, kawasan industri strategis dekat Bandara Kertajati, Cirebon Industrial Estate, kawasan pengembangan industri di Cirebon. Kawasan ini juga fokus pada pengembangan wisata budaya dan alam seperti Gunung Ciremai, Keraton Cirebon, dan Pantai Utara Indramayu. Tantangan dalam kawasan Rebana adalah pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan investor, dampak lingkungan dan sosial akibat pembangunan. Indikator capaian keseluruhan di tahun 2030. 1. Pertumbuhan ekonomi daerah. Kawasan Rebana diharapkan berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, khususnya wilayah timur. Targetnya adalah pertumbuhan ekonomi tahunan mencapai 5 hingga 6% di wilayah ini. 2. Penciptaan lapangan kerja. Proyek ini diproyeksikan menciptakan sekitar 4,3 juta lapangan pekerjaan baru di berbagai sektor, terutama di bidang industri dan jasa hingga tahun 2030. 3. Investasi. Target investasi sebesar Rp600 triliun hingga 2030. Investasi ini diharapkan berasal dari investasi domestik dan asing, terutama di sektor industri, logistik, dan pariwisata. 4. Pengembangan infrastruktur. Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati diharapkan beroperasi penuh pada 2030, mendukung ekspor barang, terutama untuk sektor otomotif dan manufaktur.
Akses transportasi darat dan laut akan semakin terkoneksi melalui jaringan tol, kereta api, dan pelabuhan. 5. Kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan Rebana melalui lapangan kerja dan pembangunan umum. 6. Pengurangan kesenjangan. Kawasan Rebana diharapkan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah barat dan timur Jawa Barat melalui pemerataan pembangunan. 7. Dampak lingkungan dan sosial. Proyek ini diharapkan dapat mengadopsi standar pembangunan berkelanjutan untuk meminimalkan dampak lingkungan, serta menciptakan tata kelola sosial yang baik bagi masyarakat setempat. Dengan pencapaian indikator ini, kawasan Rebana diproyeksikan menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan di tahun 2030. Halo Sobat Learner, selamat datang di WRE Learning Center Podcast. Let's talk, transform your mind, transform your life. Perkenalkan, saya Salsabila Albarit yang hari ini akan menjadi host ya di podcast kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Dirgahayu yang ke-57 untuk Perum Jasa Tirta II yang alhamdulillah rangkaian acaranya sudah berlangsung lancar ya bulan lalu dengan bertemakan langkah pasti untuk negeri. Nah, podcast kita kali ini memiliki tema yang selaras nih dengan tema ulang tahun PJT, yaitu peran Perum Jasa Tirta II Unit Wilayah 3 dalam mendukung program-program nasional. Nah, di podcast kali ini kita bertempat di Bendung Macan nih Sobat Learner. Jadi Bendung Macan adalah salah satu bendung yang dikelola oleh PJT 2. Di sini kita ditemani oleh bapak-bapak keren dari Unit Wilayah 3. Ada Pak Yusman, Pak Taufik, dan Pak Bambang. Apa kabar bapak-bapak? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa perkenalan diri dulu ya masing-masing. Dari Pak Yusman boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusman Purnama, saat ini menjabat sebagai Manajer Teknik Manajemen dan Risiko di Unit Wilayah 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Taufik Nugraha. Saat ini menjabat sebagai Manajer Operasi dan Usaha Perum Jasa Tirta II Unit Wilayah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Learners semuanya. Saya Bambang Irawan, saat ini saya Manajer Administrasi di Unit Wilayah 3. Oke, selamat datang di podcast WRE ya Pak ya. Ya. Jadi bapak-bapak ini bertugas di Unit Wilayah 3 ya? Betul. Sebenarnya apa sih Pak proses utama yang dilaksanakan di Unit Wilayah 3? Pak Bambang mungkin boleh? Baik, Bu Salsa ya, Sobat Learners semuanya, bahwa proses bisnis PJT 2 ini berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2022 itu ada dua, yaitu pengelolaan SDA dan pengusahaan SDA. Nah, terkait pengelolaan SDA ini ada beberapa ya Bu ya, sebagai proses bisnis inti yaitu penyediaan air irigasi, karena kita BUMN ya Pak ya, karena BUMN ya, Betul, Pak. pelayanan masyarakat. Kemudian pelayanan dan penjaminan terhadap ketersediaan air, ya. Kemudian ada konservasi, kemudian ada pelaksanaan OP dan pemeliharaan SDA, dan termasuk pengendalian banjir. Untuk pengelolaan SDA ya Pak ya? Itu pengelolaan SDA-nya. Kemudian terkait dengan pengusahaan SDA, ini khususnya wilayah 3 saja langsung ya Bu ya. Karena memang di dalam pengusahaan sumber SDA itu ada PLTA-nya juga. Kan kita kan wilayah 3 nih Bu ya. Nah di wilayah 3 ini adalah penyediaan air baku, kemudian termasuk mungkin untuk subnya dan untuk industri dan untuk PDAM ya. Kemudian ada sewa lahan. Nah khusus yang terkait sewa lahan ini proses bisnisnya ini untuk optimalisasi aset dan untuk pengamanan sebenarnya itu. Jadi tugasnya ada pengelolaan SDA dan pengusahaan SDA. Betul. Untuk strukturnya sendiri gimana Pak di Unit Wilayah 3? Gambaran struktur organisasi. Oke, untuk wilayah 3 ini
kebetulan kami ini wilayah 3 itu di bawah Direktorat Operasi dan Pemeliharaan. Jadi bertanggung jawab kepada Direktur Operasi dan Pemeliharaan, Bu. Dan secara seluruh organisasi kita dipimpin oleh General Manager, kemudian dibantu dengan 3 bidang. Ada bidang arbitrasi, kebetulan saya manajer administrasinya. Kemudian ada ini pakar-pakar kita nih. Ada Pak Yusman, beliau manajer perencanaan teknik, monep dan risiko. Dan beliau Pak Taufik ini yang sudah melintang di PJT Raya nih, Bu, ya, di PJT 2 ini. Ini beliau adalah manajer operasional dan operasi dan usaha ya, gitu. usaha. Nah, sedangkan di lapangannya, Bu, kita ada 5 seksi ya. Oh iya, ada seksi. Ada seksi Tarum Timur, kemudian ada seksi Sukamandi, kemudian ada seksi Binong. Nah, yang terjauh ada di Patrol, Bu. Ini seksi Patrol. Itu udah di daerah Indramayu sana ya, Bu, ya. Kemudian di selatannya ada seksi Subang. Itu, Bu, secara singkatnya ya, Bu, ya. Jadi ada 3 bidang dan 5 seksi. Betul. Nah, untuk wilayah kerja sendiri di unit wilayah 3 itu di mana saja ya, Pak? Pak Taufik bisa? Kalau dari segi administrasi, wilayah 3 ini terdiri dari sebagian Kabupaten Kerawang, Kabupaten Subang, dan sebagian Kabupaten Indramayu. Untuk Kabupaten Indramayu sendiri adalah khususnya di Kabupaten Indramayu di bagian barat. Seperti itu. Yang mana kaitan dengan pengelolaan tadi, kaitan dengan sumber daya air, terdiri dari ada 3 daerah aliran sungai yang cukup besar, yang mana seperti di samping kanan ini ada das Sungai Ciasem. Oh, Sungai Ciasem ya. Ya, di tengahnya ada das. Ini untuk tengah ya. Untuk tengahnya ini ada das Sungai Ciasem. Kalau di sisi baratnya ada das Sungai Cilamaya. Dan di sebelah timur, di sisi timur ada das Sungai Cipunegara. Oh, itu berarti itu kaitan dengan pengelolaan daerah aliran sungai yang ada di wilayah 3. Seperti itu, Bu. Oh, itu untuk daerah sungai. Kalau untuk daerah irigasinya? Baik, Ibu Salsabila. Jadi di unit wilayah 3 ini ada 2 sumber di kami itu biasanya disebut daerah irigasi. Ada 2, daerah irigasi Jatiluhur dan satu lagi daerah irigasi Selatan Jatiluhur. Daerah irigasi Jatiluhur ini sumber utama itu dari Bendungan Insinyur Haji Juanda. Nanti di Bendung Curug baru dibagi pembagian, di mana untuk unit wilayah 3 ini ke Tarum Timur. Di mana Tarum Timur ini nanti dari BTT 1 ya Pak, dari sampai ke BTT 53D di Bendung Salam Dharma, ya, betul. Nah, sepanjang itu ada juga nanti selain dari Bendungan Jatiluhur ini sumber air utamanya, ada lagi nanti yang terkonek ke yang sumber dari Tarum Timur ini. Di antaranya nanti ada yang dari Sungai Cilamaya dengan Sungai Ciherang. Nanti di situ ada Bendung Barubung. Nanti sama itu bisa suplesi ya Pak di BTT berapa? Di BTT 21 Pak. 21. Nah, itu bisa nanti terkonek, Bu. Jadi ada lagi di hilirnya nanti ada Bendung Jengkol. Di mana ini nanti sumbernya dari Sungai Cijengkol ya Pak. Jengkol. Nah, ada lagi di hilirnya itu ada Bendung Macan. Bendung Macan itu posisi kita sekarang ini, Bu. Ya. Nah, ini nanti juga sama, ini berada di sebelah selatannya dari Tarum Timur ya, Pak. Betul, Pak. Nah, nanti ketika ini mengalir sampai ini nanti sampai BM nih, sampai BM-nya nanti Bendung Macan ini ada saluran Macan itu ada sampai saluran Macan 10, Bu. Nah, nanti ketika di saluran Macan 9 ya, Pak. 8. Nah, dari 8 itu 8 hilir itu nanti ada di situ suplesi dari Tarum Timur. Nah, itu untuk Macan. Nanti ada lagi di hilirnya itu ada Bendung Gadung. Bendung Gadung sumbernya itu dari Sungai Cigadung. Sungai Cigadung ini dari kota Subang, Bu. Nah, itu nanti sama itu disuplesi dari Tarum Timur. Jadi kebutuhan air untuk memenuhi daerah irigasi nanti Gadung itu tergantung juga dari Tarum Timur juga ya, Bu. Nah, nanti ada lagi di hilir yang paling ujung ini ada Bendung Salam Dharma. Bendung
Ujung Salam Dharma nanti ke sebagian Subang, sebagian Indramayu ya Pak. Betul. Nah itu yang disebut dengan tadi daerah irigasi Jatiluhur. Ada lagi yang nomor 2 tadi itu yaitu daerah irigasi Selatan Jatiluhur, di mana sumber utamanya itu dari sumber setempat dan tidak terkonek tadi ke DI Jatiluhur tadi yang dari Tarum Timur. Jadi murni airnya dari sumber setempat. Murni sumber setempat. Gitu. Di situ ada berapa 2, 3 ya Pak? Ya sebagaimana tadi ya PP 25 tahun 2022 yang mana PJT itu mengelola daerah irigasi yang merupakan kewenangan pemerintah. Betul. Yaitu daerah irigasi Cileleuy dan daerah irigasi Leuwinangka. Betul. Itu yang setempat ya Pak. Ya setempat, itu Yang arealnya setempat. di atas 3.000 ya Di atas Pak? 3.000. 3.000 hektar, berarti itu kewenangan dari kita. Itu mungkin secara garis besarnya. Oke, jadi ada 2 daerah irigasi. Daerah irigasi. Untuk Utara daerah Jatiluhur dan irigasi Selatan Jatiluhur, airnya dari Waduk Jatiluhur Jatiluhur. yang dipecah yang dibagi di Bendung Curug. Bendung Nanti Curug. terkonek dengan ya dari data di Bendung Curug. Betul. Nanti setelah mengalir di Tarum Timur itu tadi terkonek juga dengan sumber-sumber setempat juga gitu. Jadi terintegrasi Bu Salsa. Ya betul. Untuk ini Pak, dari Bendung Curug ke saluran Tarum Timur itu proses pengalirannya gimana ya Pak ya? Mungkin Pak tahu. Kaitan dengan penyaluran ke wilayah 3 yang mana tadi telah disampaikan oleh Pak Yusman bahwa ke wilayah 3 ini pengaliran untuk pasok air baku khususnya untuk irigasi melalui saluran Tarum Timur yang dipompa dari Bendung Curug setinggi 4 meter. Jadi di curug ini perbedaan elevasinya cukup signifikan, Yang yang 4 mana meter tadi itu ya, Pak? debit di Bendung Curug melalui Kali Citarum ini untuk penyaluran ke saluran Tarum Timur harus dipompa, yang mana pompa yang ada di Bendung Curug ini terdiri dari 6 unit pompa. 6 ya Pak. 6 pompa Pak. Ya. Untuk jumlahnya tadi ada 6. Untuk kapasitasnya dari 6 pompa ini 17 meter kubik per detik ada 4, dan untuk 10 meter kubiknya ada 2. Itu terkait penyaluran air untuk wilayah 3 melalui saluran Tarum Timur. Berarti tadi saluran Tarum Timur itu berada elevasinya lebih tinggi ya Pak dari Lebih tinggi Bendung daripada Curug. Nah, TMA Kali Iya, Citarum di Bendung Curug. Iya. Ini pompa elektrik ya Pak yang dipakai. Pompa apa ini? Tipenya tipe pompa elektrik. Jadi Jadi pakai listrik. Menggunakan daya listrik Bu, Daya. untuk operasionalnya itu seperti itu. Terus Pak, mungkin tadi masalah volume debit yang kita maksimal saat ini gimana Pak untuk dari curug ini? Kemampuannya ya. Kalau dari kapasitas pompa dari Bendung Curug ini dapat mengalirkan 90 meter kubik per detik. Namun berdasarkan data ya, existing desain saluran Tarum Timur ini debit maksimalnya itu di 83,33 meter kubik per detik. Jadi kalau menurut perhitungan cukup untuk kapasitas desain rencana saluran Tarum Timur. Tapi kalau sekarang maksimal bisa tersalur berapa Pak maksimal ya? Kalau kondisi existing saat ini pengaliran ke saluran Tarum Timur itu maksimal 62,5 meter kubik per Ini detik. kapasitas salurannya berkurang. Betul. Ya betul. Karena di saluran sendiri tadi ada elevasi tanggul yang harus diperbaiki mungkin ya Pak. Yang harus dijaga mungkin. Proses ya Pak ya. Betul. Hari ini Betul. Berarti jadi menaikkan tadi setinggi 4 meter ya Pak 4 TMA-nya meter. dengan pompa elektrik. Dengan pompa Untuk elektrik. operasional pompa ini kayak pembiayaannya gitu-gitu gimana Pak? Iya. Pak Bambang mungkin? Baik Bu Salsa, sobat Tendes sekalian. Inilah Bu Salsa ya bentuk kontribusi kita ke negara ya Bu ya. Bahwa kalau perhitungannya ini dievaluasi dan masuk ke laporan keuangan kita ya nanti sebagai bentuk penugasan ke negara. Nah, saya mungkin agak sedikit tambahan penjelasan ya Bu ya. Karena memang dari 17,6
kapasitas yang 17,5 meter kubik per detik itu memerlukan energi listrik 1 megawatt. Yang 1 megawatt itu tuh 1 juta watt ya. Itu kan ada nomor 1, nomor 2, kemudian yang 10 itu di tengah ya. Betul. 34, yang 56 itu yang 17,5 meter kubik per detik. Iya. Kemudian yang 10 meter kubik per detik itu ya, itu memerlukan 0, megawatt atau 600.000 watt. Berarti memang cukup besar. Nah, kita hitung rata-ratanya memang per tahun ini rata-rata memerlukan 16.500.000 watt. Cukup besar ya, Pak. Kilowatt ya, kilowatt. Kalau Iya. dirupiahkan kira-kira Kalau itu dirupiahkan ke tarif dasar listrik yang non subsidi aja, kalau misalkan di 1.380 ini rata-rata di 22,7 miliar, Bu. Per tahun. Cukup ya, besar ya, Tahun. Pak. Itu baru operasi daya listriknya pompanya saja. aja buat menaikkan air Iya, gitu ya. betul. Mahal ya Pak airnya. Cukup mahal. Air Tarum Timur itu cukup Belum mahal. yang lainnya, Bu. Akan memperhatikan proteksi dari PLTA-nya sendiri. Betul. Daya listrik kan harus dipelihara. Iya, gitu, dari Bu. segi maintenance-nya ya. Betul. Berperan. Belum pemeliharaan yang lainnya, belum SDM-nya. Ya itulah sumbangsi nyata kita sebagai untuk distribusi ke mungkin ke Subang Indramayu ya sebesar Iya. tahun itu semacam gitu, Makanya- angkanya gitu. Marilah kita bijak dalam Betul. menggunakan air. Itu untuk DI yang Jatiluhur. Dari Jatiluhur. Untuk yang setempat tadi berarti yang di Cilelei sama Cilelei sama Dai Lewinangka. Nangka itu ya Pak. Jadi Betul. oke, jadi untuk operasional pemeliharaan sarana prasarana yang dikelola unit W3 ini sendiri gimana? Mungkin dari segi operasionalnya dari Pak Bambang bisa menjelaskan. Ada 2 ya intinya, Bu ya. Jadi baik Bu Sasa, Sobat Learner semua. Jadi kita kategorikan 2 ya, ada biaya rutin dan non rutin. Nah, khusus untuk yang biaya rutin itu sudah direncanakan di tahun sebelumnya tentunya ya, Bu ya. Karena udah melalui walkthrough dulu, kemudian udah menganalisa risikonya dan lain sebagainya, sehingga udah ada proyek DJS-nya kan gitu. Sehingga memang udah given dan itu menjadi biaya yang harus dilaksanakan sesuai dengan RKAP. Nah, jadi ada biaya rutin dan non rutin gitu. Termasuk mungkin ada juga yang sifatnya darurat juga ada itu. Itu dari segi pembiayaan dibagi 2, Bu. Ada rutin dan rutin. Untuk dari segi kayak SDM, inventarisasi gitu gimana Pak? Dari Oh ya, segi kebetulan SDM ada di saya ya. Karena di bidang ADM ini ada asisten manajer keuangan dan akuntansi. Nah, kemudian ada asisten umum dan SDM. Nah, di sana ada fungsi inventarisasi, kerumah tanggaan dan kepegawaian pembinaannya. Saat ini memang komposisi jumlah karyawan ini 155 per September sekarang ya, Bu ya. Organik itu ya Pak Bambang ya. Karena kemarin ada yang dari kita siapa? Betul. Bu Firda ke wilayah Oh iya, 5 itu udah Lokasi, terhitung itu Bu Sasa ke 5. Iya. Teman kita ya. satu Kita ruangan. doakan mudah-mudahan di sana sukses ya. Nah itu namun juga kita dibantu oleh tenaga TPOP dari Dinas PSDA Jabar, Bu. Ada TPO. Untuk operasi seluas ini kurang lebih kalau aset kelolanya di 50,6 hektar gitu kan. Yang kelolanya, yang miliknya di 5,6. Itu inventaris tahun 2015. Kalau pengadaan kemarin 0,354 hektar untuk backup Cipancu ya. Betul. Nah itu kemudian ada pengadaan juga ya, di tahun 2023 gitu. Nah sehingga memang kita ada dibantu oleh TPOP juga dari DSPS Jabar. Belum tenaga pengamanan ya, ada tentunya dari kontak pusat itu, Bu. Ya mungkin nambahin dikit ya Pak. Nah itu mungkin tadi Dari segi, Pak Bambang betul. iya, dari segi Kalau- tekniknya gimana? Ya teknik, tapi tadi masalah dari SDM juga. Berarti di sini Pak Bambang berarti ada yang organik, lalu ada yang dari TPOP TPOP yang dari- PSDA, lalu ada lagi dari PJT juga, ada yang dari kontrak ya Pak. Yang Ya, outsourcing. 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 yang tetap Ada dibantu itu. outsourcing Nah juga. untuk
tadi untuk misalkan di Bendung, kita karena di Bendung Macan, di sini kita juga ada tenaga kebersihan Bendung. Nah, yang saat ini saya lagi tadi di sini lagi babat. Nah itu di antaranya kita dalam operasian pemeliharaan untuk di Bendung ya Pak. Betul. Kita bendung besar ada berapa Pak kita teh yang bendung? Jadi ada bendung gerak, ada bendung tetap juga. Oh iya betul. Bendung geraknya kan ada di Bendung Barubung sama Bendung Jengkol. Kalau bendung tetapnya ya ada Macan, Bendung Salam Dharma, Bendung Gadung, dan ada bendung-bendung yang kecil. Bendung Lewinangka. Bendung tetap, ya itu yang di selatan Jatiluhur. Nah itu ada petugas-petugasnya Pak ya. Betul. Aman ini kita. Termasuk di sini ya Pak Yus, di sini kita menambahkan pengamanan ya. Betul. Ada instrumen-instrumen kita ya. Iya, kaitan dengan aset ya Pak. Aset ya, betul. Nah terus lalu tadi terkait dengan biaya operasi Iya, pemeliharaan untuk gimana? jaringan ini, kita tadi kata Pak Bambang bahwa kita ada anggarannya untuk di RKAP. Jadi setiap seksi ada pekerjaan rutin untuk pemeliharaan maupun operasi. Tadi masalahnya misalkan saluran kan selalu harus kita Rawat ya. rawat kebersihannya. harus dijaga, Nanti betul. ada yang petugas yang tadi ada mungkin ada biaya rutin untuk babat. Lalu di Tarum Timur ini sama Tarum Timur ini karena cepat ya Pak untuk tanaman gulma atau tanaman atau apa rumput ini cepat Eceng gondok ya. Makanya kita, nah itulah dari pekerjaan rutin itu Bu, dari pekerjaan rutin yang tadi dianggarkan di RKAP. Ada lagi ada pekerjaan di Tarum Timur itu, Tarum Timur atau di saluran induk di Bugis ini ada pengerukan sedimentasi juga. Sedimentasi ya. pemeliharaan saluran. Dalam rangka normalisasi saluran mungkin ya Pak Yus. Betul. Karena kan rata-rata kita salurannya di tanggul terbuka ya Pak. Betul. Jadi cepat sekali itu lumpurnya itu sedimentasi yang terjadi. Kita harus selalu rutin untuk selalu melaksanakan pengangkatan sedimentasi gitu ya Pak. Betul Pak. Mungkin itu Bu. Ya. Jadi untuk pemeliharaan ada kebersihan bendung, saluran, ada apa tadi normalisasi saluran. Tapi ada juga satu lagi tadi Kak, mungkin ada investasi. Di luar rutin ya Pak? Di luar rutin ya, itu karena kalau sekarang sih kita fokus di kegiatan di Tarum Timur Bu, karena di Tarum Timur sendiri ini berhubungan dengan pengusahaan juga ya Pak Opik ya. Dan untuk menjaga kehandalan pasok mungkin Bu. Betul. Karena dia saluran induk. Betul. Yang paling utama gitu ya Pak? Iya, dan bangunan-bangunannya karena sudah lama ya Pak Opik ya. Sudah lama belum ada perbaikan rehabilitasi. Nah kita nyicilah dari tahun ke tahun mungkin satu. Tapi alhamdulillah tadi yang rusak berat sudah mulai tertangani, sudah sampai kejadian lebih parah lagi. Nah dan kalau investasi kita di Bendung Macan juga ada ini 2021 ini ya Pak Opik dulu ya. 2021 ya. Kita kaitan penataannya mungkin penataannya. Ini kita pemagaran Bu. Di sini pemagaran karena di sini tadinya lahannya juga agak rawan untuk dikuasai oleh seluruh masyarakat. Oh, jadi dengan pemagaran ini termasuk pengamanan aset gitu. Iya, betul. Terus apalagi ada dulu pekerjaan Pak Opik di sini Pak. Selain penataannya ada pemagaran, lalu perbaikan. Kalau mungkin kalau dari ini mungkin dari inventaris ada pemasangan lampu solar cell. Betul itu solar cell, penerangan bukan keamanan juga itu. Itu mungkin yang selalu. Jadi selain saluran juga apa aset-aset yang di sekitar saluran gitu ya Pak, untuk kebersihannya dan betul. Sarana pendukungnya mungkin. Iya, sarana pendukungnya juga tetap dipelihara. Jadi untuk operasionalnya begitu, pemeliharaan juga ada yang rutin, ada yang investasi. Betul. Untuk misal kayak rehabilitasi gitu Pak, adakah program-program rehabilitasi di kalau kaitan dengan program rehabilitasi persada sumber daya air ya yang ada di wilayah 3, kebetulan saat ini masih berjalan pekerjaan melalui program SIMUP. Jadi kewenangannya bukan kewenangan kita ya Pak ya? Kewenangan rehabilitasi. Betul, kalau rehabilitasi itu adalah dari Kementerian PUPR melalui BBWS Citarum. Yang mana tadi program SIMUP dimaksud adalah kaitan dengan rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan air, khususnya bangunan irigasi yang ada di wilayah 3. SIMUP ya Pak? Ya, betul. Program SIMUP ini kalau melihat kegiatannya terdiri dari 2 komponen, yang mana ada komponen A dan komponen B.
Kalau untuk komponen A ini kegiatan pelaksanaan pekerjaannya adalah di lokasi daerah irigasi Cipancu, yang mana merupakan daerah irigasi kelola wilayah 3 Perum Jasa Tirta II. Cipancu. Terus yang untuk komponen B-nya pelaksanaan pekerjaannya di DI Jatiluhur. Mulai dari di jaringan primer atau saluran utama, di jaringan sekunder, termasuk rehabilitasi di jaringan tersier juga, Bu. Sekarang. Untuk pekerjaan SIMUP dimaksud. Pekerjaan SIMUP ini dimulainya dari tahun 2020. Yang mana ini pekerjaan kantong lumpur ini bagian dari pekerjaan SIMUP. Jadi yang di awal itu yang di tahun 2020 tahap awal. Ya. Sudah 4 tahun lalu berarti. Iya, 4 tahun lalu, dan sekarang masih ada beberapa paket yang masih dalam pelaksanaan. Jadi kalau melihat pekerjaan di SIMUP ini ada sifatnya yang revitalisasi jaringan irigasi, ya. Ada yang sifatnya rehabilitasi dan ada yang sifatnya membangun. Oh, ada yang baru. Betul. Seperti kantong lumpur ini kan membangun yang sebelumnya tidak ada. Ya, terus yang sifatnya membangun ada di pekerjaannya paketnya pembuatan sipon dan kantong lumpur Salam Dharma. Dan yang di Barubug pembuatan side spillway Baru ya. kiri dan kanan daripada Bendung Barubug, seperti itu. Jadi macam-macam sekali ya Pak. Macam-macam ini. ya. Jadi dari kementerian Itu PUPR. program dari pemerintah pusat, dalam ini Kementerian PUPR melalui BBWS Citarum. Jadi banyak saluran-saluran di W3 yang mendapatkan rehabilitasi dari program SIMUP ini. Betul. Alhamdulillah yang sebelumnya emang jarang tersentuh untuk direhabilitasi. Tadi dari mulai tahun 2020 ya sampai dengan saat ini jaringan-jaringan irigasi di primer, di sekunder, dan di tersier, alhamdulillah ada rehabilitasi melalui program SIMUP. Ya, di mana saluran ini sudah lama tadi belum ada rehabilitasi dan sudah mengalami penurunan ya Pak. Penurunan fungsi mungkin seperti itu. Jadi banyak yang bocor. Betul, yang bocor. Melalui jadi SIMUP ini merupakan program dari melalui BBWS itu ya Pak. Peran kita sendiri itu di mananya Pak? Peran PJT khususnya wilayah 3 kaitan dengan pekerjaan SIMUP ini mungkin dari pertama ya, dari tahap persiapan, dari tahap prakonstruksi. Dari tahap prakonstruksi itu ada kegiatan penyampaian informasi atau sosialisasi terhadap pengguna air maupun kepada pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten, kecamatan maupun ke pemerintah desa. Dengan maksud tadi agar pekerjaan SIMUP ini berjalan lancar, terus kaitan dengan pasok alokasi air untuk irigasi dapat berjalan juga. Jadi jangan nyampe ada pekerjaan tapi di suatu sisi penyaluran terganggu atau terhambat seperti itu. Jadi dari awal sosialisasi, terus pas pelaksanaan kami ya khususnya wilayah 3 berkolaborasi juga sama pemilik pekerjaan, dalam ini BBWS Citarum, pelaksana pekerjaan termasuk konsultan pengawas atau konsultan supervisi, yang mana di dalam pelaksanaan pasti ada kendala atau bagian-bagian yang harus kita bahas bersama agar tadi pelaksanaan berjalan, penyaluran air tidak terganggu seperti itu. Untuk saat ini kira-kira ada kendala apa aja dan gimana Pak penyelesaiannya terkait SIMUP ini? Kalau dari suatu kegiatan pasti ada istilahnya kendala ya. Tadi kaitan dengan penyaluran air. Mungkin dalam pengalokasian ini penyaluran irigasi ya sedikit banyak ada hambatan lah mungkin ya akibat daripada proyek yang berdampak tadi kaitan dengan rencana tanam mungkin Bu, yang harusnya sesuai jadwal akibat tadi agak terganggu pasok airnya mungkin jadi jadwalnya agak disesuaikan gitu ya Pak. Disesuaikan. Jadi, di sini perlu banyak koordinasi ya Pak. Betul. Itu harus banyak koordinasi tadi antara pihak pemilik pekerjaan, kontraktor sama
pengawas supervisi termasuk pemanfaat air, khususnya Pengguna para air, petani iya. pengguna air irigasi. Dari segi pemeliharaan sendiri gimana Pak Yusman? Apakah SIMUP ini jadi Pak Yusman kan ada program rutin investasi, hubungannya dengan SIMUP ini gimana pengaruhnya? Kalau untuk pemeliharaan sendiri itu kan sebenarnya Mas, kalau di sekunder pemeliharaan sebenarnya bukan kewenangan kita ya Pak? Betul, kalau di PJT itu kan kewenangan pemeliharaannya di saluran primer atau saluran utama. Jadi kalau misalkan tadi ya di sekunder itu untuk di DI Jatiluhur ini melalui SKPD TPOP dari segi pemeliharaan saluran sekunder. Tapi kaitan dengan rehabilitasi tadi tetap kepada yang punya BMN-nya, dalam hal ini BBWS Citarum. Nah, terkait tadi dengan tentu dengan tadi ada pekerjaan di rutin itu, tentu operasi kita di lapangan dengan adanya pekerjaan ini tentunya pasti memperingan pekerjaan Bu nanti ke depannya gitu. Karena tadi untuk penyaluran air sampai bisa ke hilir, untuk bisa sampai ke pemakai yang terakhir misalkan di ujung di hilir di bangunan yang paling ujung mungkin ya Pak ya, biasanya repot ya akibat kondisi prasarana. Misalkan baik itu dari bendung, ketika sekarang kayak bendung Gadung itu ada elektrik ya Pak. Nah itu kan baru itu baru program SIMUP. Iya program SIMUP. Nah tadi ketika sudah direhab tentu saluran yang tadinya banyak hambatan-hambatan, misalkan ada bobokan, tentu sekarang ada pakai lindung pasangan ya Pak, pasangan lindung. Itu mempersulit juga buat masyarakat yang tadi pengen ngebobok dari saluran. Nah sampai tadi ada galian sedimentasi segala macam itu. Jadi dengan pelaksanaan ini tentu sangat membantu dalam kita pelaksanaan operasional di lapangan ya Pak. Betul. Sangat membantu banget. Dari segi biaya gimana Pak? Apakah dengan SIMUP ini bisa mengurangi beban-beban anggaran kita apa gimana? Izin Bu Salsa ya, Sobat Tenda semua, Pak Yusman, Pak Taufik ya. Memang terkait SIMUP ini adalah bersumber dari dana loan agreement antar pemerintah Bu. Di mana dilaksanakan sama 4 kementerian ya Pak. Ada Bappenas, kemudian Kementerian PUPR, kemudian ada Kementragi dan Kementan ya pertanian ya. Kalau PUPR fisik mungkin ya. Nah, PUPR fisiknya gitu ya. Nah, jadi di luar RKP kita Bu. Jadi memang di luar RKP kita, karena memang tadi yang disebutkan di awal ya Pak Yusman, pada saat kita menyusun RKP pun ada proses clear cut Bu ya. Antara PJT dan BBWS bagaimana berbuat apa itu di situ. Koordinasi yang sudah berkoordinasi di situ ya Pak ya. Jadi tidak mengganggu ataupun gimana RKP-nya. Gitu. Jadi tidak mengganggu anggaran RKP di PJT 2. Dan ini juga ada biasa kita setiap tahun melaksanakan rakor ya Pak, rakor koordinasi. Ya, dari situ. Di situ bahwa rakor SDA ya Pak. SDA betul, antara BBWS, PJT dengan Dinas SDA ya Pak. Provinsi. Mungkin di situ makanya karena di situ sudah dibahas programnya PJT apa, program BBWS SDA ada bentrok. Sudah terpetakan semua. Betul. Jadi SIMUP ini selain sangat membantu juga jadi ada tambahan koordinasi gitu ya Pak, untuk pengaliran air. Betul. Nah untuk Indramayu dan Subang sendiri kan disebut sebagai lumbung padi nasional ya Pak ya. Betul. Jadi di sini sepertinya PJT sangat berperan ya Pak. Betul. Ini boleh. Betul Bu. Jadi diceritakan. Kaitan dengan lumbung padi nasional ya, yang mana 3 kabupaten ini peringkat teratas. Indramayu itu adalah peringkat pertama, yang keduanya Karawang, yang ketiganya Subang. Yang mana tadi kita mengalokasikan air untuk irigasi ini guna untuk ketahanan pangan nasional. Sebagai contoh yang Indramayu, untuk area layanan Indramayu itu 40%-nya khususnya Indramayu bagian barat pasok airnya adalah dari DI Jatiluhur melalui Bendung Salam Dharma. Ada juga tadi yang selatannya melalui area layanan DI Cipancu seperti itu. Dan untuk Kabupaten Karawang juga wilayah 3 ini memasok tadi untuk layanan yang di Saluan Tarum Timur. Ada juga yang dari area layanan Bendung Barubu. Jadi kontribusi wilayah 3 kaitan dengan ketahanan pangan ya cukup signifikan untuk penyaluran air irigasinya. Tadi yang 3 kabupaten ini merupakan sumbernya lumbung padi nasional.
Tadi ada di peringkat 1 di Indramayu ya Pak Yus, Betul. peringkat 2 di Kerawang dan peringkat 3 di Subang. Di Indramayu sendiri kita berarti ada 2 DI ya Pak. Betul. Berbeda mungkin dari DI Jatiluhur, ada juga dari DI Dari Rentang. DI Cipancu. Cipancu nanti Rentang Betul. mungkin ya. Kalau yang Perbatasan ya, Pak. 60%-nya dari DI yang kewenangan dari BBO Cimanuk Kisanggarung ya, Betul. melalui Bendung Rentang tersebut. Jadi unit wilayah 3 ini khususnya ikut membantu. Dalam ketahanan pangan nasional. Kalau ngomongin program nasional yang lain Pak, jadi di sini kan sedang ada proyek strategis nasional itu Pelabuhan Patimban ya, itu kan lagi banyak nih diomongin. Betul. Apakah PJT2 berperan di proyek ini juga? Pak Bambang, boleh? Baik, Bu Sasa, Sobat Lenders semua. PJT2 sangat berperan Bu terhadap PSN Patimban, dan dilanjutkan dengan dari awal tahun 2023 ada pembangunan jalan tol Patimban ya Bu ya. Jalan akses tol Patimban. Ya, Akses tolnya ya, Betul. Iya. Yang Patimban. koneksi Sampai dengan ke tol Cipali. Oh. Nah, Betul. di sana memang kita banyak berperan Pak, Bu ya, dan Bapak Sobat Lenders semua. Karena memang tadi ya, dari awal perencanaan, karena suksesnya suatu proyek nasional itu dari mulai perencanaan, sehingga endingnya menjadi clear and clean. Kenapa? Jadi memang kita bersama-sama dengan BBWS sebagai kuasa pengguna barang, kan di sana ada aset ya Bu ya, ada aset lahan, Ada BMN Dengan ada aset ya, BMN Pak. ya. Betul. Ya, kita juga mengidentifikasi dari awal sampai akhir secara bersama-sama dengan BBWS Citarum dan pelaksana proyek tersebut juga, termasuk dengan BPN juga ya, terkait. BPN juga. Oh, terkait. Jadi mengidentifikasi kalau nggak salah itu 20 desa sampai ke Sawangan. Nah, sampai ke Sawangan 20 desa, sehingga memang di sana kita semua menyampaikan data dan dokumen. Nah, karena memang untuk tertib administrasinya tuh harus ditempuh dari saat awal perencanaan. Agar apa? Agar nanti begitu daftar nominatif dan nomnya terbit itu tidak ada kesalahan ya Bu ya. Dan alhamdulillah dari hasil identifikasi khususnya terkait dengan akses tol Patimban ini tidak ada yang karena kan di kita ada aset milik dan aset kooperasi. Nah, semuanya aset secara operasi, sehingga pencatatannya menyesuaikan dengan mekanisme pengelolaan BNN. Gitu Bu. Jadi nanti pencatatannya oleh sebagai kuasa pengguna barang tadi Bapak BBWS Citarum, nanti ke Kementerian Sekjen SDA. Jadi pada prinsipnya dari awal sampai akhir itu kita juga mensupport terus Bu. Berarti support dari segi pencatatan aset ini ya? Iya, identifikasi sampai dengan penentuan titik lokasi di mana dan sebagainya. Yang terkena dampak ini ya Pak. Yang terdampak tol Patimban ini kita itu ya, Pak, ya. Jadi waktu bersama-sama sampai dengan. Kalau sekarang sudah sampai tahap apa Pak untuk pencatatannya sudah? Sebenarnya paralel Bu ya, Pak Yusman ya, paralel ya. Jadi satu sisi mungkin tadi terkait dengan kan ada pembebasan juga ya Bu ya oleh pemerintah. Masih ada pembebasan juga. Pembebasan berjalan, pelaksanaan konstruksi juga berjalan. Dan kita juga terakhir kemarin kita ada rapat di patrol itu terhadap jadi kita masih membantu izin untuk prakonstruksinya ya kalau Pak Yusman ya, kalau nggak salah. Kemarin Pak JM juga hadir di sana. Jadi di akses tol Patimban ya Pak ini. Betul. Berperan di dalam masalah lahannya juga ya. Banyak pembebasan lahan untuk pencatatan. Iya, betul, ada crossing Bu. Jadi ketika sensitif ya Pak masalahnya ketika tol tadi pembuatan tol crossing dengan saluran, ada yang dengan sungai, ada yang dengan saluran pembuang ya. Nah, jaringan irigasi yang maupun sungai. Itu di situ. Untuk lahan pertanian apakah akan terdampak Pak dari akses tol ini? Kalau untuk lahan terhadap target layanan daerah irigasi Jatiluhur mungkin ada Bu, dipastikan ada, yang mana tadi perencanaan akses tol Patimban ini terkoneksi dengan tol Cipali. Kalau nggak salah itu di KM 89400 ya. Betul. Ya. Yang mana trase jalan tol ini
melintasi areal sawah yang merupakan sebelumnya itu target daripada daerah layanan DI Jatiluhur. Jadi terdampak. Jadi secara otomatis Pasti ada dampaknya. Pasti ada dampak dan kaitan layanan untuk areal sawah yang semula di daerah irigasi Jatiluhur sekarang agak berkurang, Bu. Tapi tidak begitu signifikan terhadap layanan terhadap luasan areal existing seperti itu. Jadi tetap ada dampaknya tapi Tetap tidak ada dampak, signifikan ya tidak Pak ya. signifikan. Jadi dengan adanya pembangunan Pelabuhan Patimban ini bisa jadi Subang ke depannya makin berkembang ya Pak ya. Ada perubahan tata ruang dan sebagainya nanti. Betul. Dari PJT 2 sendiri, unit wilayah 3 khususnya, gimana dengan kesiapan kesediaan air bersih gitu Pak? Apakah ada? Baik, sedikit ya mungkin. Kalau di wilayah 3 ini kita ada Spam Pamanukan, Bu. Alhamdulillah sudah terbangun ya Pak Yos? Alhamdulillah sudah terbangun saat ini dengan kapasitas saat ini terpasang itu 100 liter per detik. Dan saat ini sudah berjalan ya Pak. Betul. Dari tahun kemarin. Iya. Kita sekarang sudah bisa menyalurkan air ke PDAM sebesar 15 LPS ya Pak. LPS dan ini akan Tapi itu staging ya Pak Yos. Jadi tiap tahun ada kenaikan, penambahan pasok seperti setiap itu. tahun naik 5 ya Pak. Betul. 5 untuk di perencanaan awal mungkin 5 tapi mungkin ke depan bisa saja mungkin namanya ketika Patimban akan berkembang tadi dengan kebutuhan lebih besar lagi mungkin lebih besar lagi ya Pak. Betul Pak. Betul. Sekarang saya lagi berjalan Ibu. Alhamdulillah. Untuk urusan air bersih mah siap ya Pak ya? Insya Allah siap. Sangat siap. Mungkin nanti kelihatan dengan perkembangannya Patimban akan kawasan-kawasan baru akan muncul ya Pak. Ada mungkin pergudangan. Iya, dengan adanya tenan-tenan mungkin ya. Kawasan baru. Betul. Nah itu diantaranya kita dengan adanya Spam Pamanukan ini salah satunya bahwa kita siap untuk menghadapi kondisi ini. Dan kita juga berkolaborasi ya sama PDAM di Subang, yaitu PDAM Tirtarangga Subang. Kaitan dengan penyaluran air bersih itu. Betul. Jadi nggak hanya di irigasi, di air bersih pun berperan. Oke. Jadi dari obrolan kita dari tadi ada SIMUP yang sedang berjalan. Betul. Ada akses tol Patimban. Terus untuk tentang kesediaan air bersih ini, kesiapan Bapak sendiri gimana? Maksudnya unit wilayah 3 PJT terkait dengan SIMUP kan itu modernisasi ya Pak ya. Jadi ada pompa yang jadi elektrik gitu-gitu. Apakah SDM kita tuh siap? Betul. Bang mungkin. Ya, tentunya siap Bu. Karena memang dengan perubahan dari segi konstruksi dan teknologi ya. Kaitan modernisasi itu tentunya kita juga SDM kita juga menyesuaikan dengan teknologi tersebut. Nah nanti ada analisa training need analisisnya Bu. Jadi memang kita harus menutup gap kompetensinya agar nanti proses operasinya juga bisa berjalan dengan baik gitu. Yang tadinya manual sekarang elektrikal juga itu harus kita sesuaikan gap kompetensinya Bu. Jadi siap dari segi SDM-nya ya Pak ya. SDM-nya disiapkan. Betul. Untuk seperti SOP gitu-gitu apakah sudah diinikan dengan BBWS Pak? Kalau kaitan dengan SOP yang mana tadi ada rehabilitasi infrastruktur sumber daya air, otomatis harus dilengkapi dengan SOP-nya. Tadi kaitan dengan SOP mungkin tadi yang akan menerbitkan ya dari BBWS Citarum. Tetap BBWS ya Pak ya kalau masalah. Betul. Kita koordinasi aja ya Pak mungkin ya. Betul. Paling sebagai pengelola. Ya, menambahkan saja mungkin nanti akan kita adopsi terhadap instruksi kerja kita. Nanti akan terlihat di EJRC ya Bu ya, di dokumen sistem mutu kita. Betul. Itu merupakan panduan dan guidance terhadap operasi. Nanti akan ada penyesuaian Pak terhadap instruksi kerja dan prosedur ya yang ada kita sesuaikan Bu, tentunya ya Pak. Jadi sudah disiapkan ya Pak langkah-langkah ke depan. Perubahan-perubahan yang akan terjadi ini.
Dan pekerjaan SIMUP ini bukan hanya dari segi fisik, Bu. Ya. Ntar ada istilahnya modernisasi dari operasionalnya. Yang mana tadi kaitan dengan dari segi pelaporan, apabila sudah terbangun, mungkin ntar ada digitalisasi dalam pelaporan penyaluran air irigasi. Seperti kedepannya bisa serba digital, betul, bisa lebih otomatis gitu ya, Pak ya. Dan SDM untuk PJT sendiri, kalau menurut saya kita sudah siap banget dengan menghadapi perubahan. Iya. Jadi setelah obrolan panjang kita tadi ya Pak ya, berperan di lumbung padi nasional, Betul. berperan juga di masalah proyek strategis nasional. Iya, proyek strategis nasional mendukung proyek strategis nasional di akses tol Patimban tadi. Sama pelabuhan ada juga Patimban, di SIMUP banyak program SIMUP banyak juga membantu. Terus juga sudah siap untuk masalah penyediaan air bersih. Betul. Oke, jadi mungkin Bapak-bapak ada mau ditambahkan? Pak Bambang ingin menambahkan Ya, gimana? terima kasih Bu Salsa, Sobat Anda semuanya. Pak Yusman ya sebagai pakar nih. Betul. Di bidang pengelolaan SDA tentunya Pak Taufik ya. Pakar-pakar semua di sini. Pakar semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini ya dalam rangka podcast ini. Tentunya sebagai badan usaha milik negara ya, sebagai penggerak roda perekonomian negeri ini gitu kan. Tentunya PJT 2 khususnya wilayah 3 ya siap gitu ya untuk mendukung program-program nasional, perkembangan ke depan. Itu, iya Bu, tentunya tadi ya dari segi SDM-nya kita harus siap juga. Kemudian dari segi teknologinya juga harus siapkan juga. Nah, pada prinsipnya kita siap ya Pak ya. Betul. Tetap semangat ya Pak. Tetap semangat tentunya. Semoga nanti. Iya, dan juga kita juga alhamdulillah ya Bu, Bapak bersyukur di bidang pengelolaan sumber air karena memang hari ini memang bagi kita juga ibadah Pak sebenarnya. Betul, itu ibadah ya, jadi memang dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Ya, air memang. Ya. Semoga nanti proses adaptasinya bisa lancar ya Pak ya. Kalau ada masalah mungkin pasti kan ada beberapa masalah, tapi dengan kesiapan ini dengan tetap optimis. Tantangan dan menjadikan peluang juga. Iya, benar. Oke. Terima kasih Bapak-bapak sudah sharing, sudah hadir di podcast ini. Semoga Sobat Learner semuanya bisa mendapatkan 1, 2, 3 informasi, pelajaran dari bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih Sobat Learner sudah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan juga podcast-podcast selanjutnya. Perum Jasa Tirta 2, langkah pasti untuk negeri. Let's talk. Transform your mind, transform your life.